Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga ibu dosen. Kami dari kelompok 8 kelas kimia B angkatan 2021 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai sel tumbuhan dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu dari Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi Magister Sains. Kami merupakan mahasiswa sarjana S1 program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, saya Jocelyn Brilian Rizkita dengan NIM 13076210002 dari kelas kimia B angkatan 2021. Saya Nafisa Amalia dengan NIM 137621063. Perkenalkan, nama saya Renat Ranjanto dengan NIM 130761034, berasal dari kelas kimia B angkatan 2021. Di sini bisa dilihat teman-teman, pertama sebelum memasuki apa itu sel tumbuhan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sel. Setiap organisme adalah sel tunggal atau tersusun oleh banyaknya sel. Sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya secara otonom. Sel terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik seperti pada gambar. Keduanya menyusun organisme uniseluler dan juga multiseluler. Lalu, sel eukariotik ini termasuk tumbuhan, hewan, jamur, dan juga protista. Sel eukariotik mempunyai struktur yang lebih kompleks dan ukuran lebih besar dibandingkan sel prokariotik. Yang paling membedakan antara prokariotik dan eukariotik adalah inti terikat pada membran eukariotik mengandung kromosom. Hampir semua sel eukariotik ini mengandung kompartemen terikat pada membran tambahan yang disebut organel. Maka kami dari kelompok 8 akan memperjelas dan lebih rinci bagian-bagian sel tumbuhan. Sebelum itu kami akan menyajikan video berisi bagian-bagian sel tumbuhan. Segera disimak teman-teman. A plant cell, similarly to an animal cell, contains a cell nucleus, in which genetic material is stored in the form of DNA. Inside the cell nucleus there is the nucleolus. It is a granular body built of protein and ribonucleic acid, RNA, in which, inter alia, ribosomes are produced. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some of them are attached to the endoplasmic reticulum. Others are freely suspended in the cytoplasm. The cytoplasm is a liquid suspension filling the cell, which contains various organelles. One of them is the endoplasmic reticulum. It has the shape of a labyrinth surrounding the nucleus. One part of the ER is called rough and the other smooth endoplasmic reticulum. The Golgi body is the cell repository. The substances produced in it are stored there and then transported to other parts of the cell. Among the more complex organelles are the mitochondria, in which cellular respiration takes place. Their number, size and shape vary depending on the cell type. Each plant cell is surrounded by a cell membrane. It acts as a barrier separating the cell from the external environment. A plant cell also has a number of unique features. The cell wall, which is composed of multiple cellulose layers, is a characteristic feature of a plant cell. Its rigid structure serves as a frame that gives the cell a regular shape. The cell wall protects the cell against water loss, while allowing the flow of various substances from and into the cell. The plant cell can use solar energy as fuel for the production of the organic compounds it needs. This is possible through chloroplasts found in the cell, which are also known as green bodies. These organelles contain chlorophyll, the green pigment enabling the conversion of solar energy into the energy of chemical bonds.
Large vacuoles, whose surface often occupies almost the entire cell, are another unique feature of plant cells. Vacuoles can be likened to huge tanks filled with cell sap, containing mainly water and spare substances. These elements of the plant cell closely cooperate together, ensuring the proper functioning of the cell. They are found in all plant cells, irrespective of the type of plant. Baik, itu tadi video mengenai bagian-bagian pada sel tumbuhan. Maka kami akan menjelaskan lebih rinci tiap bagiannya. Di sini pertama ada inti atau nukleus, yaitu inti ini biasanya strukturnya paling terlihat jelas di eukariotik. Inti atau nukleus ini adalah pusat kontrol sel, merupakan pusat pengatur kegiatan-kegiatan sel, yang dimana di dalamnya mengandung 95% DNA, protein yang terkemas kuat dengan protein bermuatan positif yang disebut juga histon, dan melipat menjadi massa disebut kromatin. Lalu nukleus dibatasi membran rangkap yang diberi nama selubung nukleus. Zalir yang dikelilingi oleh selubung nukleus disebut nukleoplasma atau matrik nukleus. Selanjutnya, nukleus memiliki fungsi yaitu replikasi DNA. Jadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Sehingga DNA hasil replikasinya masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Lalu transkripsi DNA menjadi RNA, di mana DNA yang berada di nukleus dibawa ke ribosom dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi DNA ini menjadi RNA terjadi dalam inti. Organel selanjutnya yang ada pada sel tumbuhan ada retikulum endoplasma atau bisa disebut juga RE. RE ini merupakan jaringan lembaran membran yang memanjang dari membran ke luar inti. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, RE itu bentuknya seperti labirin-labirin gitu. Terus RE ini merupakan tempat sintesis sebagian besar komponen membran plasma maupun senyawa, terutama protein yang dikeluarkan dari sel. Nah, jadi selanjutnya jika kalian lihat nih, jika teman-teman lihat di gambar itu ada keterangan RE halus sama RE kasar. Nah, jadi apa sih bedanya dari RE kasar dan RE halus itu? Yang pertama, RE kasar itu biasanya terdapat bintik-bintik ribosom. Maka dari itu, RE kasar dapat berfungsi sebagai sintesis protein. Sedangkan di RE halus, dia tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. Berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Nah, susunan dari RE kasar sama RE halus ini juga berbeda, teman-teman. Kalau RE kasar itu merupakan tumpukan kantung-kantung pipih yang disebut juga sisterna. Nah, sedangkan di RE halus ini hanya berupa anyaman saluran-saluran halus. Organel selanjutnya ada badan Golgi, atau kalau pada sel tumbuhan itu disebut juga diktiosom. Jadi, badan Golgi ini terlihat sebagai tumpukan cakram yang berongga dengan pinggiran yang memutar dan dikelilingi oleh badan-badan berbentuk bola atau vesikel. Jadi yang terlihat seperti kayak cakram ini itu tuh namanya badan Golgi. Terus biasanya badan Golgi itu dikelilingi oleh bola-bola vesikel. Terus struktur badan Golgi itu terus berubah karena beberapa cakram berongga atau sisternae tumbuh, sementara yang lainnya mengkerut dan menghilang. Jadi sistem struktur badan Golgi ini terus berubah, teman-teman. Jadi beberapa itu ada yang mengkerut dan menghilang, lalu ada juga yang tumbuh gitu.
Nah, badan Golgi ini mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan perannya sebagai organel di sel tumbuhan. Yang pertama itu ada membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi di badan Golgi. Lalu yang kedua ada membentuk membran plasma. Lalu yang ketiga ada membentuk dinding sel tumbuhan. Yang keempat ada tempat untuk mengolah dan memodifikasi protein. Lalu yang kelima ada membentuk proses biosintesis glikoprotein serta glikolipid yang ada pada membran plasma. Organel sel selanjutnya adalah mitokondria. Di sini bisa dilihat dulu gambarnya. Mitokondria ini seperti ini. Strukturnya berbentuk mirip sosis dengan ukuran panjang sekitar 7 mikrometer dan diameternya antara 0,5 sampai 1 mikrometer. Strukturnya itu terdiri dari 4 bagian utama. Ada membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Bisa dilihat lagi lebih jelas di gambar yang sudah ada di situ. Lalu berikut ini adalah fungsi dari mitokondria itu. Itu ada tempat pembuatan pembangkit tenaga kimia atau ATP untuk sel, lalu juga sebagai tempat fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung, dan juga tempat aktivitas metabolisme. Organel sel selanjutnya adalah ribosom. Ribosom terlihat seperti bintik hitam jika dilihat di bawah mikroskop elektron. Ribosom itu sering membentuk untayan dalam pola spiral atau topilin. Itu namanya poliribosom atau polisom. Lalu ribosom itu tersusun dari RNA, protein yang tidak terikat pada membran, dan juga tempat terjadinya sintesis protein. Berikut fungsi dari ribosom yaitu hanya satu, sebagai tempat sintetis protein. Jadi di dalam ribosom itu hanya terjadi sintetis protein, tidak ada fungsi lainnya. Nah, organel selanjutnya ini ada membran plasma. Membran plasma merupakan membran yang melindungi sitoplasma dan inti sel. Jadi membran plasma ini kan ada sebelum dinding sel ya. Jadi membran plasma ini membungkus gitu seluruh organel setelah dinding sel. Sitoplasma ini merupakan bagian sel yang kompleks, suatu bahan cair yang mengandung banyak molekul, diantaranya berbentuk suspensi koloid dan organel-organel sel. Jadi organel-organel sel ini kebanyakan itu ada di sitoplasma gitu. Nah, struktur dari membran plasma ini sendiri yang pertama yaitu tersusun dari protein, lemak atau lipid, karbohidrat, air, dan sedikit kolesterol. Lalu kan tadi tersusun oleh lemak ya. Lemaknya lagi ini disusun lagi nih oleh senyawa, lipid, dan fosfat atau bisa disebut juga fosfolipid gitu. Nah, kalau yang fosfat itu merupakan yang bagian kepala, ini yang di atas yang bentuknya bulat, yang di luar gitu. Sedangkan yang lemak itu yang bagian ekor, yang di tengah-tengah, yang mirip. Jadi fosfolipid ini mirip kepala sama ekor gitu. Nah, fosfolipid 1 bergabung dengan fosfolipid 2 itu bergabung menjadi rangkap sehingga dapat dinamakan fosfolipid bilayer seperti yang ada di keterangan gambar. Nah, lemaknya ini kan disusun oleh lipid dan fosfat ya. Lalu lipid ini tuh sifatnya sukar berikatan dengan air atau bisa dibilang hidrofobik. Maka molekul lipidnya menghadap ke dalam lapisan rangkap sehingga dapat menyebabkan adanya ruang yang terang. Nah, jadi ini kan tadi lipid itu kan lemaknya, ekornya kan. Ini yang ada di tengah-tengah nih. Dia menghadap ke dalam, makanya di tengah-tengah ini banyak ruang yang terang kan. Sedangkan fosfat merupakan
Sedangkan fosfat itu sifatnya mudah berikatan dengan air atau hidrofilik. Molekulnya itu berada di permukaan gitu. Nih, yang bulat-bulat di atas itu tuh fosfat namanya. Dia suka air, makanya dia di luar gitu. Nah, selanjutnya membran plasma ini berfungsi untuk yang pertama, mengatur aliran zat-zat terlarut masuk dan keluar sel. Jadi membran plasma ini yang ngatur nih zat apa yang keluar, zat apa yang masuk gitu. Terus yang kedua, dia juga mengatur osmosis. Terus yang ketiga, dia juga sebagai pelindung sel. Seperti yang kita tahu, membran plasma itu kan ada setelah dinding sel ya, jadi masih lapisan terluar, dan itu dia juga berfungsi untuk pelindung. Lalu yang keempat ada mengontrol zat-zat yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma. Sebenarnya poin keempat sama ke-1 itu mirip ya, yaitu mengatur dan mengontrol zat-zat yang bakal keluar masuk sel tumbuhan gitu. Nah, kan karena fungsinya tadi membran plasma mengatur, jadi membran plasma ini punya sifat nih, namanya differential permeable, ya, sehingga hanya dapat dilalui oleh senyawa kimia tertentu dan tidak bisa dilalui oleh senyawa kimia lainnya. Jadi senyawa kimia nih yang bisa lewat membran plasma itu merupakan molekul hidrofobik seperti CO2, O2, dan molekul polar yang sangat kecil seperti air dan etanol. Sedangkan molekul polar dengan ukuran yang besar, contohnya glukosa, ion, dan substitusi hidrofilik, itu akan membutuhkan mekanisme yang khusus agar dapat masuk ke dalam sel tumbuhan. Jadi, kalau ada yang ingin masuk nih ke sel tumbuhan, bakal diseleksi dulu nih sama membran plasma. Dia kecil atau besar. Kalau kecil boleh masuk, kalau besar dia nggak boleh masuk. Tuh. Bagian selanjutnya ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Sehingga dinding sel ini tuh menjadi salah satu pembedanya dengan sel hewan gitu. Nah, karena dinding sel cuma punya di tumbuhan, sel tumbuhan itu punya dua tipe dinding sel. Yang pertama itu dinding sel primer dan yang kedua itu sekunder. Seperti yang kita lihat di gambar ya. Primer itu yang luar, sekunder itu yang lebih dalam lagi. Gitu. Nah, di antara sel-sel yang berdekatan terdapat lamela tengah. Walaupun namanya lamela tengah, tapi ini tempatnya itu nggak di tengah dinding primer sama dinding sekunder, teman-teman. Tapi justru di luar dinding primer gitu. Jadi primer, sekunder, nah yang di sebelah paling luar lagi itu namanya lamela tengah. Nah, fungsinya lamela tengah ini untuk merekatkan antara satu dinding sel menjadi satu, antara dua dinding sel menjadi satu. Jadi misalnya ada dinding sel 1 sama dinding sel 2. Kalau mau direkatin, itu di luarnya harus ada lamela tengah gitu. Jadi lamela tengah ini merupakan lapisan tipis yang banyak mengandung polisakarida yang disebut juga dengan pektin. Tadi kan aku udah ngomong ya, dinding sel itu terbagi jadi dua. Yang pertama dinding sel primer sama yang sekunder. Nah, kalau yang primer ini relatif tipis dan lentur. Terus mempunyai terdiri dari 9 sampai 25% selulosa, 25% sampai 50% hemiselulosa, dan yang terakhir 10% dari protein. Lalu ada juga yang kedua, dinding sel sekunder yang biasanya lebih tebal dari dinding primer. Dinding sekunder ini terdiri dari 41-45% selulosa, 30% hemiselulosa, dan 22-28% lignin.
Jadi dinding sekunder ini tadi kan dibilang lebih tebal ya, maka dia tidak mudah ditekan dan bentuknya itu juga tidak berubah-ubah karena dinding sel sekunder itu tadi punya lignin sebanyak 22-28% yang bersifat lebih kaku dari selulosa gitu. Lignin ini juga dikenal loh karena kekuatannya, makanya memberikan sifat jaringan yang berkayu dengan kekuatan yang khas gitu. Di samping itu nih, lignin ini dapat juga memberikan perlindungan tumbuhan terhadap serangan patogen. Meskipun jamur mampu merombak di lignin, sehingga kayu dapat membusuk, serta perlindungan terhadap herbivora. Jadi, lignin itu, walaupun jadi dia nggak hanya melindungi tumbuhan aja teman-teman, tapi juga melindungi hewan-hewan herbivora gitu. Nah, organel dinding sel ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam melindungi dan juga menjaga sel tumbuhan. Yang pertama itu fungsinya jelas melindungi sel tumbuhan. Karena dinding sel ini terletak pada bagian terluar sel tumbuhan dan hanya ada pada sel tumbuhan, maka dinding sel ini memiliki fungsi melindungi sel tumbuhan. Maka dari itu bentuk dinding sel ini kaku supaya dapat menyokong bentuk dari tumbuhan tersebut. Yang kedua, mempertahankan bentuk sel. Karena dinding selnya ini keras, jadi sel-sel yang ada di dalamnya itu seperti mitokondria, sitoplasma, dan lain-lain itu bisa dipertahankan bentuknya oleh dinding sel ini. Lalu yang ketiga juga mencegah absorpsi air secara berlebihan. Lalu yang terakhir membantu menjaga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik. Jadi fungsi yang keempat ini sebenarnya 11-12 sama yang ketiga, itu membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel tumbuhan supaya tidak kehilangan banyak cairan gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bagian dari kloroplas. Kloroplas adalah sejenis plastid atau organel sel yang terbentuk dari membran ganda. Kloroplas ini berbeda dari plastid yang lain dikarenakan mengandung pigmen. Pigmennya yang terkandung pada kloroplas yaitu ada klorofil dan juga karoten. Fungsi dari kloroplas ini yaitu sebagai tempat fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pigmen tilakoid menangkap sinar matahari untuk fotosintesis menggunakan pigmen fotosintesis. Juga ada contoh pigmen fotosintesis yaitu klorofil, karotenoid, dan juga fiksosianin. Dengan demikian, kloroplas memiliki fungsi mengubah molekul anorganik menjadi molekul organik, berubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Selanjutnya, di sini fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tanaman di mana energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul zat glukosa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Proses ini dibantu oleh enzim dan juga klorofil. Enzim yang membantu proses ini yaitu bernama enzim Rubisco atau RUBP, karboksilase, di mana untuk melekatkan karbon dioksida ke gula berkarbon 5 yang disebut juga ribulosa bisfosfat. Reaksi ini terjadi pada siklus Calvin atau reaksi gelap yaitu fiksasi karbon. Juga klorofil adalah pigmen hijau daun yang terdapat di kloroplas, organel di dalam sel tanaman. Kemudian di sini bisa kita lihat senyawa dari fotosintesis. Rumus kimianya yaitu ada 6CO2 ditambah 6H2O air yang dibantu dengan sinar matahari cahaya terjadi di klorofil yang menghasilkan glukosa atau gula C6H12O8 dan juga 6O2 yaitu oksigen. Di mana karbon dioksida ini diambil oleh tumbuhan dari udara bebas dan juga airnya diambil dari tanah melalui akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh silem.
Lalu glukosa dari fotosintesis adalah sumber makanan utama tanaman. Glukosa ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lalu organel sel selanjutnya adalah vakuola. Vakuola itu merupakan organel sitoplasma yang penting. Bentuknya seperti rongga berlapis membran. Bentuk itu seperti kantong penyimpanan gitu. Terus vakuola ditemukan pada sel tumbuhan, sel hewan, dan juga beberapa protozoa. Sel tumbuhan itu cuma punya satu vakuola, tapi vakuolanya tuh besar, beda sama sel-sel yang lain. Fungsi vakuola itu lumayan banyak, yaitu sebagai tempat penyimpanan, sumber nutrisi percambahan, tempat penyimpanan sistem metabolisme, terus juga membersihkan racun dan mendukung fitur khusus organisme. Dan di sini juga ada organel yang hanya ada di sel tumbuhan, itu cuma dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Nah, cuma kalau yang vakuola ini lebih ke di sel tumbuhan itu lebih unik gitu. Jadi di sel hewan ataupun sel-sel makhluk hidup lainnya, biasa vakuolanya lebih dari satu. Cuma di sel tumbuhan vakuolanya satu saja, cuma besar. Itu juga kloroplas itu cuma terdapat di sel tumbuhan dan juga beberapa sel protozoa, cuma nggak banyak. Lalu dinding sel itu cuma dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan dan yang lainnya tidak punya. Oke, lalu apa peranan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Ini kita sudah tahu ya, peranan itu sebagai pelopor penyedia makanan dan perlindungan bagi hewan dan manusia, dan juga sebagai penyumbang ekosistem, juga sebagai penyuplai oksigen untuk kita semua bernafas. Oke, seperti itu saja hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti saat sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.